Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam bahasan kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai keutamaan, kemuliaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, lalu ancaman siksaan bagi orang yang suka meninggalkan sholat yang 5 waktu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu, yang disebut oleh kita dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Semua sholat wajib mempunyai sholat sunat qobliyah. Ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Dan tidak semua sholat 5 waktu mempunyai sholat sunat ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat 5 waktu, kalau ba'diyah itu sesudah sholat 5 waktu. Ba'diyah subuh tidak ada, dan ba'diyah asar tidak ada. Baik, sahabat yang assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang pertama membahas mengenai keutamaan sholat sunat qobliyah subuh. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, an Aisyah radhiyallahu anha, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. An Aisyah radhiyallahu anha, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, raq'atul fajri, ari 2 rakaat salat fajar, nyaeta salat sunat qobliyah subuh, khairum minad dunya, eta leuwih alus tibatan dunya, wa ma fiha, jeung saeusina dunya. Ketika kita melaksanakan salat sunat qobliyah subuh, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi orang yang terkaya di alam dunia ini, sahabat assalam yang dimuliakan Allah, yaitu orang yang rajin melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh. Karena itu pahalanya ibaratkan lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Lalu selanjutnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha juga, an Aisyah, ya, ni'ma suratani huma yaqra'u fir raq'ataini qoblal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ni'ma suratani, saalus-alusna 2 surat, huma nalika ngalaksanakeun salat qobliyah subuh teh yaqra'ani, maca, ya, fi raq'ataini dina 2 rakaat qoblal fajri sebelum sata acan subuh teh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, nyaeta ngaos qul ya ayyuhal kafirun sareng ngaos qul huwallahu ahad. Dan surat anu diaos dina qobliyah subuh rakaat kahiji anu satos Fatihah ngaosna qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun, rakaat anu kaduana satos Fatihah teh ngaos Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Eta nu biasa dilaksanakeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna wa musini an waladi Abi Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, katampi, ya, di walad bin Abi Malih saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla raq'ataini khafifataini, nyaeta ngalaksanakeun salat 2 rakaat anu ringan, nyaeta salat sunat qobliyah subuh. Summa sami'tuhu, terus nguping kaula, ya, ka Kanjeng Rasul yaqulu, ngucapkeun Kanjeng Rasul teh wa huwa bari itu Kanjeng Rasul teh jalisun nuju calik, ya. Allahumma robba Jibril
wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar salasa marratin. Dan Kanjeng Rasul, kebiasaan baginda Rasul ketika sudah melaksanakan sholat qobliyah subuh, beliau itu duduk. Bahkan dalam keterangan yang lain ada menyebutkan fal yattaji ala jambihil aiman, ataupun baginda Rasul suka berbaring ke sebelah kanan, menahan pipinya, ya, berbaring ke sebelah kanan. Dalam keterangan ini ada juga yang mengatakan baginda Rasul sambil duduk. Lalu baginda Rasul membaca doa, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu doa yang suka dibaca oleh baginda Rasul ketika selesai melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh. Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ini sebuah permohonan kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksa api neraka. Itu yang pertama mengenai keutamaan qobliyah subuh. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai keutamaan sholat sunat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummi Habibah man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha harramahullahu 'alan nar. Man arisa jalma hafadha anu ngajaga eta jalma ala arba'a raka'atin kana 4 rakaat qabla zuhri sata acan zuhur wa arba'a ba'daha jeung 4 rakaat saatos zuhur harramahu maka ngaharamkeun ka eta jalma saha Allah Gusti Allah 'alan nari kana seuneu neraka. Jadi keutamaan sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, apabila kita melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat, terus ba'diyah zuhur juga 4 rakaat, ini cara pelaksanaannya bisa 2 rakaat, atau bisa langsung 4 rakaat di satu kali disalamkan, tapi tidak ada tasyahud awal. Itu boleh-boleh saja. Jadi ketika kita melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar, maka jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Dijauhkan jasadnya dari siksa api neraka. Itu qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Di dalam kitab yang lain disebutkan, baginda Rasul pernah ditanya oleh para sahabat mengenai salat sunnah qobliyah zuhur. Mengapa baginda Rasul melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat? Maka baginda Rasul menjawab, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa ahbabtu ayyurfa'ali fiha amalun soleh. Baginda Rasul menjawab, kenapa beliau melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat? Karena pada waktu tersebut pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasul menginginkan ketika pintu langit tersebut dibuka, amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal solehnya ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengenai keutamaan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Selanjutnya sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai keutamaan qobliyah asar. Tidak ada ba'diyah asar. Di dalam kitab ini disebutkan, wa Tabrani an Ibni Umar man shalla qabla al-asri arba'an harramahullahu 'alan nar. Man ari sahajal man shalla anu salat eta jalma qabla al-asri sata acan asar arba'an 4 rakaat harramahu maka ngaharamkeun ka eta jalma saha Allah Gusti Allah 'alan nar asup kana neraka. Sama ini juga. Bila kita mampu melaksanakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, maka orang tersebut akan diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keterangan yang lainnya disebutkan, rahimahullahu imro'an sholla arba'an qoblal asri. Ya.
Ini merupakan doa baginda Rasul. Jadi doa baginda Rasul kepada orang yang suka melaksanakan sholat sunat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat didoakan oleh Rasul, rahimahullahu imro'an sholla arba'an qoblal asri. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang yang suka melaksanakan sholat sunat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Selanjutnya jemaah ataupun sahabat Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai qobliyah maghrib. Disebutkan dalam kitab ini man shalla ataupun man shalla ba'dal maghribi, ba'diyah maghrib dulu. Man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang salat sesudah maghrib, ba'diyah maghrib, ya, rakaataini, 2 rakaat qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara tentang masalah dunia, kutiba fi 'alliyin, maka dicatat oleh Allah di tempat yang paling tinggi, yaitu tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum kita berkata, berucap masalah urusan dunia, maka dicatat oleh Allah di tempat surga Illiyin, surga yang paling tinggi. Itu. Selanjutnya, ajjilu rak'ataini ba'dal maghribi liturfa'a ma'al amali. Bersegeralah kalian melaksanakan sholat ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat supaya amalmu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan wa ibnu Sinni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa, ya, kabuktosan Kanjeng Rasulullah sallam idan sarafa di mana-mana tos beres Kanjeng Rasul min salatil maghribi tina ngalaksanakeun salat maghrib. Yadkhulu baitihi, maka teras Kanjeng Rasul teh lebet ka bumina. Fa yusolli rakaataini, teras ngalaksanakeun salat 2 rakaat, summa yaqulu, teras ngucap Kanjeng Rasul fima yad'u, ngadoa Kanjeng Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasul ketika selesai melaksanakan ba'diyah maghrib, agar supaya hatinya ditetapkan dalam memegang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, man shalla ba'dal maghribi, ari sajal manu ngalaksanakeun salat saatos maghrib 6 rakaatin, 6 rakaat, lam yatakallam, teras eta jalmi teu acan nyarios dina masalah urusan dunia, fima bainahunna bisuin, ya, di antara salat maghrib sareng salat ba'diyah maghrib teu acan nyarios kena hal-hal anu awon, hal anu jelek, adilna lahu bi ibadati sintai asyrata sanatan, itu sebanding sami sareng ibadah ka Gusti Allah salami 12 tahun. Masya Allah. Saatos ngalaksanakeun salat maghrib, urang neraskeun nya salat sunat 6 rakaat, nya 6 rakaat, carana 2 rakaat itu, maka eta teh sebanding pahalana sareng ibadah 12 tahun. Masya Allah. Salajengna an Ibnu Umar, man shalla sing sajal menunggalakeun salat 6 rakaatin, 6 rakaat ba'dal maghribi saatos maghrib, qabla ayyatakallama, sataacan nyarios dina masalah urusan dunia, ghufira lahu, maka bakal dihapunten eta jalma dzunubahu kana dosa-dosana khamsina sanatan, 50 tahun. Ya? Masya Allah. Jalmi nu ngalaksanakeun salat 6 rakaat saatos maghrib, dosa-dosana salami 50 tahun bakal dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bin Nasr an Muhammad bin al-Munkadir, man shalla ma bainal maghribi wa isya fa innaha salatul awwabin. Ya, para ulama nyebatkeun salat di antara maghrib sareng isya teh eta biasa disebutna sareng salat awwabin gitu. Nah, salajengna wasyaikhani anhu sallaita ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal isya. Ya. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ba'diyah isya itu sebanyak 2 rakaat. Ya.
Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yusannu rakaatani qoblal isya. Disunnatkan 2 rakaat melaksanakan salat isya. Salat sunat qobliyah isya 2 rakaat. Li khabarin, karena ada sebuah hadis, baina kulli adzanaini salatun. Karena setiap di antara azan dan iqamah, salatun itu ada salat sunnah. Wa qala aidan fihi yajibu fi sunnati zuhri at-ta'yini billati qablaha awillati ba'daha wa illam ya'khar al-muqaddimah wa kadza kullu salatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Jadi qobliyah isya ada, ba'diyah isya pun ada. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa baginda Rasul melaksanakan salat qobliyah isya 2 rakaat dan salat sunat ba'diyah isya pun 2 rakaat. Dalam keterangan yang disebutkan, man shalla rakaataini qoblal isya bata wallahu anhu radin. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat qobliyah isya 2 rakaat lalu dia tidur, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat qobliyah isya lalu ba'diyah isya 2 rakaat. Sahabat Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan amalan ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, apabila kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka jagalah salat. Bukan hanya salat yang 5 waktu, tapi kita pun harus bisa menjaga salat sunnah. Terutama di antaranya adalah salat sunnah rawatib. Karena salat sunnah ini yang bisa menambal dari kekurangan-kekurangan salat wajib kita. Kita merasa bahwa salat wajib masih banyak kekurangan dan kekurangan. Dan salah satu cara alternatifnya adalah tambahlah kekurangan salat-salat wajib kita dengan rajin istiqomah melaksanakan salat sunnah rawatib, baik itu qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Sahabat Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan pada hari ini tentang keutamaan fadilah salat sunnah rawatib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.